Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullahi wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian Ahad pagi yang saya hormati, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah, dan semoga ini diberkahi oleh Allah, kita bisa berkumpul bermajelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisuhu fi ilman sakhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab tersebut banyak menceritakan tentang pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum pada masa-masa awal dakwah Islam di kota Mekah. Salah satu sahabiah yang beliau ceritakan di dalam kitab tersebut adalah sahabiah yang bernama Sumayyah binti Khayyat. Kisah ini sangat terkenal sekali. Tapi tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca kisah, kita bukan hanya sekedar memahami bagaimana alur cerita dari kisah tersebut, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Itu yang terpenting. Kisah itu bukan hanya sekedar bagaimana kita menceritakan kepada anak-anak kita,
Bukan hanya sekedar bagaimana kita menceritakan kepada jamaah anggota pengajian, bukan itu. Tapi ambil hikmahnya. Terus kan yang saya hormati, salah satu sahabiah yang diceritakan di dalam kitab tersebut adalah sahabiah Sumayyah binti Khayyats radhiyallahu anha, istri dari sahabat Yasir radhiyallahu anhuma. Beliau ini adalah hamba sahaya dari Abu Hudzaifah bin Mughirah. Bapak sekalian yang saya hormati, ketika keluarga Yasir masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka Bani Makhzum itu langsung menangkap dan menyiksa dengan berbagai macam siksaan. Dibawalah keluarga Yasir ini yang dalam keadaan lemah, karena posisi mereka adalah memang sudah tua. Yasir kemudian istrinya Sumayyah radhiyallahu anha dan sekaligus anaknya dibawa ke tengah padang pasir, kemudian mereka ditempatkan, dibuang di tempat itu, ditaburkan pasir yang begitu panas. Kalau kita pernah membaca kisah Bilal bin Rabah, hampir sama. Perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum di awal-awal Islam itu luar biasa, Pak. Ya. Kalau kita membandingkan dengan apa yang mungkin kita alami hari ini, kalau sekarang kan kita kan tinggal menikmati saja sebenarnya. Mencontoh mereka, mentauladani mereka. Ya. Ditaruh pasir yang begitu panas, namanya pasir Mekah ya. Kalau di Indonesia kan nggak terlalu panas mungkin. Kemudian subhanallah, mereka itu orang-orang kafir itu meletakkan sebongkah batu besar di atas dadanya Sumayyah. Tapi subhanallah, tiada satupun rintihan ratapan yang keluar dari lisan Sumayyah, tidak ada. Padahal kalau kita pahami Bapak Ibu sekalian, Sumayyah itu, Yasir itu, Ammar bin Yasir itu, mereka masuk Islam pertama kali, artinya di awal-awal dakwah Islam pada saat itu, yang mungkin pada saat itu kalau kita baca dalam sejarah, yang namanya sholat 5 waktu itu kan belum disyariatkan oleh Allah, karena yang namanya sholat 5 waktu itu kan setelah Isra Mi'raj. Belum kenal jilbab, karena memang belum ada syariatnya. Sholat 5 waktu tidak ada. Yang baru ada kan sholat 2 rakaat pagi dan petang kan, awal-awal dakwah itu kan begitu ya. Taruh batu besar di dadanya Sumayyah. Karena begini Bapak Ibu sekalian, seorang Buddha itu, para Buddha itu bagi mereka, bagi orang-orang kafir itu lebih rendah daripada binatang, lebih rendah. Sehingga subhanallah ketika Islam datang itu mengangkat mereka itu ya. Manusia itu sama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang membedakan itu adalah takwanya saja, bukan tingkat sosialnya, bukan ekonomi, tidak, tapi takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Lah, ketika batu besar itu diletakkan di dada Sumayyah radhiyallahu anha dalam keadaan sakit tentunya, tapi sekali lagi tidak ada rintihan ratapan kemudian menyesal, kenapa saya memeluk beragama sebagaimana agama yang diajarkan oleh Muhammad. Enggak, tidak pernah menyesal sama kali pada saat itu sekalian. Yang hanya terdengar hanyalah lantunan kalimat
ahadun, ahadun, ahadun. Kalimat yang menggugah jiwa bahwa iman itu betul-betul mengakar dalam dirinya Sumayyah. Bukan iman kaleng-kaleng istilahnya. Enggak. Karena mereka-mereka yang mendapatkan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ketika iman itu betul-betul mengakar dalam diri seseorang, maka tidak mudah untuk dirobohkan, tidak mudah. Ahadun, ahadun, ahadun. Lewatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat mereka, dan Rasul betul-betul menyaksikan bagaimana kondisi kepayahan yang dialami oleh Yasir, yang dialami oleh Sumayyah, yang dialami oleh Ammar. Tapi Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu. Beliau hanya mendongakkan kepalanya, sabran ya ali Yasir, keluarga, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Karena tempat kembali kalian adalah surga. Subhanallah. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu betul-betul terdengar di telinganya Sumayyah. Apakah Abu Jahal, apakah orang-orang kafir ketika menyiksa Musa Sumayyah kemudian dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka takut? Oh enggak. Mereka tidak takut sama sekali. Memang awal-awal dakwah memang kaum muslimin dalam keadaan lemah. Dan memang Allah Subhanahu wa taala belum memerintahkan kepada Rasulullah, belum memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berperang, belum. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat untuk menghancurkan mereka? Iya, memang. Harus kita pahami dan yakini. Tapi kan di balik semua itu kan ada hikmah yang harus kita pahami. Ada sebab dan musabab. Kaum muslimin dalam keadaan lemah, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Itu janji dari Rasul, Pak. Mendengar seruan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sumayyah binti Khayyat bertambah optimis. Beliau, Bapak Ibu sekalian, dengan kewibawaan imannya, dia selalu mengulang-ulang kata dengan berani, asyhadu annaka Rasulullah, ya Muhammad, saya bersaksi engkau adalah Rasul Allah, wa asyhadu anna wa'dakal haq, dan saya bersaksi janjimu pasti benar. Sudah mendapatkan janji dari Rasulullah. Apa yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin dusta. Dan itu beliau percaya betul bahwa kalimat yang keluar dari lisan Nabi pasti benar. Asyhadu anna wa'dakal haq ya Muhammad, apa yang terucap dari lisanmu pasti benar. Mantap, belum menghadapi siksaan itu. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, disinilah kita paham bahwa bagi Sumayyah binti Khayyat, kematian itu adalah sesuatu yang remeh, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka memperjuangkan akidah. Iman itu mahal. Iman yang dititipkan oleh Allah kepada kita, hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita kenal Islam, ini mahal. Jangan sia-siakan imannya. Maka ini yang dipahami oleh Sumayyah. Karena ini adalah barang yang sangat berharga, lebih berharga daripada dunia dan seisinya, lebih berharga. Iman yang ada dalam diri kita itu lebih berharga daripada dunia yang kita miliki. Bahkan kalau seandainya ada di antara kita yang memiliki dunia ini dengan penuh dengan harta kekayaan, itu masih remeh dibandingkan dengan iman. Dan itu terbukti nanti di akhirat. Ketika orang-orang kafir, nek kalau kita bahasakan, mau nyogok malaikat
pada saat itu. Untuk apa? Untuk meringankan siksaan. Diterima enggak oleh Allah? Tidak diterima. Ya. Maka ketika iman kita ini sudah punya, itu dirawat dengan baik. Inilah pentingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, atau Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satu doa yang mungkin sering kita baca, sering kita ulang-ulang, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, agar terus nancap iman ini. Karena iman ini kan berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rawat iman ini dengan baik, jangan sia-siakan. Ya. Nah bahasanya kayak jaga iman ini ojo sakar PDW. Iman itu ya jaga dengan baik. Saya tidak bisa pakai bahasa Indonesia gitu. Saya ini orang Madura, tapi tinggal di Magetan. Subhanallah, Sumayyah bin Khayyat. Kenapa Sumayyah begitu tegar pada saat itu? Karena hatinya itu telah dipenuhi oleh kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga beliau menganggap setiap siksaan apapun yang diberikan oleh mereka kepada Sumayyah. Dan subhanallah, mereka orang-orang kafir tidak mampu menggeser keimanan Sumayyah walaupun hanya satu langkah semut saja. Luar biasa kan? Ya nek dibandingkan sama kita yo jauh lah mungkin. Jauh banget. Mungkin kita alasannya yo itu kan sahabiyah toh Pak. Iya memang. Manusia itu kadang secara umum ya dapat napa kenikmatan sedikit wis beda gitu. Awalnya non sewu, ekonominya pas-pasan, kemudian dibuka oleh Allah rezekinya. Sudah beda itu. Gaya jalannya sudah beda kadang. Iya tak? Sudah beda. Awalnya rajin ke masjid, sekarang sudah tidak. Biasanya rajin Ahad pagi, rezekinya sudah dibuka, sudah mulai sibuk itu. Itu manusia secara umum. Tapi beda dengan sahabat. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam banyak ayat-ayatnya menjelaskan Allah itu radhiyallahu anhum, Allah itu ridho kepada mereka, waradu anhu, dan mereka juga ridho kepada Allah. Itu para sahabat. Maka kalau kita mengambil tauladan bagaimana cara mempertahankan Islam ini dengan baik, bagaimana cara mempertahankan iman ini dengan baik, bagaimana cara untuk memberikan ibadah full kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh itu para sahabat. Baca cerita-ceritanya, kisah-kisahnya. Jangan yang full nonton sinetron. Nek kata ustadz saya itu, televisi itu ya seperti berhala yang terbungkus di dalam kaca. Betul nggak kira? Berhala yang terbungkus di dalam kaca. Karena bisa melalaikan itu, melalaikan. Lah Bapak sekalian, hingga ketika mereka orang-orang kafir yang tidak bisa mengubah pendiriannya Sumayyah dengan suaminya tentunya Yasir, kemudian Ammar. Ya, ini tiga-tiganya budak loh ya, tiga-tiganya budak. Tapi subhanallah, kenal Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat beriman kepada Allah. Maka pada saat itu
Akhirnya musuh-musuh Allah ini sudah berputus asa. Kayak es mentok. Mau diapain nggak bisa. Ya. Diludahi ya tidak bisa, dipukul ya tidak bisa, ditampar ya tidak bisa. Berbagai macam cara yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh orang kafir untuk mengeluarkan mereka dari Islam, tapi tidak bisa. Ya tadi itu, mereka tidak mampu menggeser keimanan Sumayyah walaupun hanya satu langkah semut saja. Satu langkah semut tidak bisa. Maka tampillah Abu Jahal melampiaskan keberangasannya ini. Dia keluarkan sangkurnya. Karena kalau kita bahasakan ya pisau apa pedangnya. Ya, langsung dia tusukkan ke Sumayyah. Maka subhanallah, Sumayyah pada saat itu langsung meninggal, mempertahankan iman. Meninggallah Sumayyah radhiyallahu anhum. Pada saat itu keluarlah ruh dari jasadnya. Beliau adalah wanita yang pertama yang syahid di dalam Islam. Beliau syahid setelah memberikan contoh yang terbaik buat kita. Bagaimana mempertahankan iman itu. Kalau kita dalam keadaan galau, kalau kita dalam keadaan hati kita ini sesak begitu untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mempertahankan akidah ini, coba itu ingat Sumayyah binti Khayyat, sampai nyawa lepas dari tubuhnya. Subhanallah, beliau relakan nyawanya demi puncak kemuliaan. Ya, beliau jual nyawanya untuk mendapatkan barang dagangan yang paling berharga dari Allah, yaitu surga. Subhanallah. Maka Bapak Ibu sekalian, dari sinilah kita paham bahwa yang namanya surga itu mahal. Surga itu mahal. Surga ini enggak gratis. Surga itu tidak gratis, mahal surga itu. Ya. Surga itu adalah istimewa, surga itu luar biasa nilainya, kebahagiaan dan kemewahan yang tidak ada bandingnya. Itu surga. Maka siapapun yang ingin mendapatkan surganya Allah, hendaklah dia sadar. Siapa yang ingin surganya Allah, tentunya diawali dengan ridhonya Allah tentunya. Ya. Siapa yang ingin mendapatkan ridhanya Allah, siapa yang ingin mendapatkan surganya Allah, hendaklah dia paham, hendaklah dia sadar bahwa dia hendak memiliki sesuatu yang sangat istimewa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallah ghaliyatun. Ketahuilah sesungguhnya perdagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallah al jannah. Ketahuilah bahwa perdagangan Allah itu adalah surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini hidup di dunia ini beribadah kepada Allah, itu kan sedang bertransaksi dengan Allah. Kan begitu bahasanya. Kita menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang soleh, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sejatinya sedang bertransaksi, sedang berjual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jual dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, kemudian Allah ganti dengan apa? Dengan surga. Walaupun memang sebenarnya surga itu tidak bisa ditukar dengan ibadah kita. Surga itu tidak bisa ditukar, tidak bisa dibeli dengan bacaan Al-Quran kita, tidak bisa. Sebanyak apapun bacaan Quran kita, nek ditukar untuk beli tiket buka pintu surga, tidak bisa. Apalagi bacaan Quran kita kan kadangnya Senin Kamis tuh. Khatam ki biasanya pas Ramadan tuh.
selain Ramadan? Ada yang khatam, ada yang enggak. Nek tersinggung berarti enggak berarti. Ibadah kita ini serba pas-pasan, serba standar. Bacaan Quran kita di bawah standar, sholat malam kita di bawah standar, infak kita di bawah standar. Semua ibadah yang kita lakukan di bawah standar, tapi mintanya surga Firdaus. Kira-kira cocok mboten? Tapi kan tidak apa-apa, yang namanya minta kan tidak apa-apa toh. Kata Nabi itu nek minta surga ya silahkan minta surga yang paling atas. Nek surga paling atas surga kena paling jeblok ke surga yang paling dua nggak dapat, jatuh ke nomor 3, kan lumayan toh. Mintanya paling atas, turun begitu nggak apa-apa, paling bawah yang penting masuk surga. Mungkin begitu ya, tapi enggak. Kita kalau minta surga paling atas. Tapi kan yang namanya permintaan itu kan harus jujur toh. Ya, permintaan itu jujur kalau kita barengi dengan amal perbuatan. Nek tidak dibarengi dengan amal perbuatan, namanya bukan cita-cita tapi omong kosong. Kan begitu. Ya. Bapak sekalian yang saya hormati. Ya, jadi jika kita ini rela berpayah-payah sepanjang hari untuk membeli rumah, memeras keringat demi mendapatkan katakanlah kendaraan yang bermerek, 24 jam kita kerja sampai lupa ibadah, waktunya adzan ya tetap lanjut ya. Untuk mendapatkan dunia yang seperti itu saja, untuk mendapatkan membangun rumah yang mewah, mendapatkan mobil yang bermerek, kita rela mengorbankan apa yang kita miliki. Kita bekerja 24 jam full untuk mendapatkan uang. Cita-citanya untuk apa? Mendapatkan kenikmatan itu. Padahal kenikmatan itu adalah kenikmatan yang semu dan itu akan berakhir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita rela mengorbankan apa yang kita miliki, tetapi untuk mendapatkan surga kita tidak memiliki niat yang seperti itu. Kira-kira jujur apa betul? Tidak jujur. Tidak jujur. Maka Bapak sekalian, pertanyaannya, lantas dengan apa kita mau membeli surga? Ingat ya, sekali lagi surga tidak bisa dibeli. Ini hanya sekedar kalimat untuk memudahkan saja. Dengan apa kita hendak mendapatkan rumah di surga yang batu batanya terbuat dari emas dan perak? Dengan apa kita hendak memperoleh kendaraan yang terbuat dari yakut yang bisa terbang ke sana dan kemari? Dengan apa? Ya. Sehingga sangat mengherankan Bapak Ibu sekalian bila ada orang yang hendak membayar sesuatu yang sangat luar biasa hanya dengan sisa-sisa recehan di sakunya. Sangat mengherankan. Sangat mengherankan jika ada orang yang menyumbangkan sisa-sisa waktu dan tenaga kemudian berharap surganya Allah. Sangat mengherankan. Alangkah percayanya Bapak Ibu sekalian, kita ini yang sudah merasa cukup dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita sudah merasa bahwa sholat kita ini sudah banyak, merasa bahwa infak dan sedekah kita sudah banyak, merasa bahwa ibadah kita dari A sampai Z sudah banyak. Padahal di sana mungkin terbumbui dengan yang namanya sombong. Di sana
ada riya, kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa jujur dengan niat kita tersebut. Ini sangat mengherankan. Maka ada pelajaran yang sangat menarik dari kisah seorang soleh. Mungkin jenengan pernah dengar kisah ini, tapi mari kita ambil hikmahnya. Suatu kali ia melakukan satu perjalanan. Di tengah perjalanannya itu beliau mencari tempat untuk membuang hajatnya. Kalau kita bahasakan non sewu, ya mau pipis lah mungkin. Maka akhirnya dia dapat. Kemudian di tempat itu, katakanlah kamar mandi ya, itu tanpa seorang pemuda yang menjaga tempat kamar mandi itu. Ini toilet lah bahasa non sewu. Ya. Kan masuk toilet kan yo bayar toh. Umumnya kan begitu. Bayar 2.000, bayar 2.000 kan begitu kan. Jenengan terminal itu kan. Kecuali terminal Madiun kalau nggak keliru nggak bayar. Ya, bayar. Tapi secara umum kan bayar. Ya. Maka ada tukang karcis di situ. Kemudian sang pemuda sing tukang karcis mengatakan kepada orang soleh ini, jika kamu mau hendak masuk ke tempat ini, mau buang air kecil, ya bayar dulu 2.000. Ya. Mendengar ucapan dari tukang karcis ini, orang soleh ini langsung menangis. Tukang karcis ini bingung. Kayak nangis apa orang duit. Kata tukang karcis, kalau kan nggak punya uang ya nggak boleh masuk no. Nggak boleh masuk. Tapi apa kata orang soleh? Kita perhatikan. Wahai anak muda, saya menangis itu bukan karena tidak punya uang, bukan. Uang 2.000 kaya remeh lah, 2.000 kok mau sore bayar 2.000. Tapi saya menangis kata orang soleh tadi itu karena saya merenungi kata beliau, jika tempat yang sekotor ini saja saya harus bayar, apalagi surganya Allah. Bayangkan, orang soleh itu begitu Pak. Mereka bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang mereka lakukan itu. Kamar mandi yang kotor itu loh, yang najis itu loh, yang penuh dengan kotoran itu, masuk ke dalamnya harus bayar kok. Apalagi surga yang penuh dengan kenikmatan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dattu li'ibadis sholihin, aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, ra'at mala ainan ra'at, yang mana belum pernah dipandang oleh mata, wala udhunun sami'at, belum terdengar oleh telinga. Saking nikmatnya. Artinya kenikmatan yang pernah kita lihat, kenikmatan yang pernah kita dengar di dunia ini dibandingkan dengan surganya Allah itu tidak ada apa-apanya. Lah, mau beli surga loh dengan kenikmatan yang seperti itu loh. Lo pakai sisa-sisa. Ini bahasanya kan ya lucu. Ya, ini apa? Kita saling nasihat menasihati. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka hendaklah kita merenung ini, kita berpikir apa yang telah kita lakukan untuk mendapatkan surga, apa yang telah kita lakukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, berapa durasi waktu yang kita sediakan, kemudian kita bandingkan dengan waktu usaha yang kita habiskan untuk mengejar kehidupan dunia. Hari ini berapa durasi waktu, berapa jam yang kita pergunakan untuk mencari dunia yang mana, kemudian berapa waktu, berapa jam, berapa detik yang kita pergunakan untuk beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan durasi untuk mencari dunia itu lebih banyak daripada durasi kita untuk mencari akhirat. Kadangkala ketika kita mendapatkan, kadangkala ketika kita mencari akhirat, di situ juga ada unsur duniawinya. Sholat masih pengen dipuji, padahal ibadah itu. Ngaji, ikut pengajian masih pengen dipuji sum'ah dan ria. Ibadah kan? Ya. Ibadah saja yang kita persembahkan kepada Allah kadangkala ada unsur riaknya, kadangkala ada unsur sum'ah dan sombongnya, apalagi dalam perkara urusan dunia. Apa yang kita sumbangkan? Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan barang dagangannya kepada kita, kepada hamba-hambanya dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Allah, dan janji itu pasti dikabulkan oleh Allah karena Allah tidak pernah berdusta dengan kalamnya. Allah Subhanahu wa taala banyak berjanji dalam Al-Qur'an, di dalam firman-Nya bahwa hamba yang soleh yang melaksanakan ini dan ini akan mendapatkan ini dan ini, itu sudah ada, dan Allah pasti akan mengabulkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Berbeda dengan manusia. Ya, janji kadang tidak dipenuhi. Ya, makanya orang yang banyak berjanji biasanya banyak bohongnya. Ya enggak kira-kira. Ya. Non sewu, makanya naik kampanye enggak usah banyak janji-janji kan. Biasa aja kan. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-111. Ayat ini mungkin pernah kita baca ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin. Apa itu? Diri mereka, wa amwalahum, harta mereka. Dengan apa? Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Ketika menafsirkan ayat ini, seorang ulama yang bernama Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, Allah menghabarkan bahwa Allah memberi ganti dari jiwa dan harta benda para hambanya yang beriman dengan surga. Lantaran mereka telah rela mengorbankan di jalannya, ya, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang kita keluarkan itu akan diganti oleh Allah dengan surga. Tenaga yang kita keluarkan untuk beribadah kepada Allah itu juga akan diganti dengan surga. Padahal sejatinya harta itu milik siapa? Milik Allah. Sejatinya harta yang kita infakkan itu, yang kita sedekahkan itu kan milik Allah. Tapi subhanallah, walaupun itu miliknya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dititipkan kepada kita, kemudian kita pergunakan dengan baik, kita infakkan, kita sedekahkan, Allah ganti itu dengan apa? Dengan surga kau. Makanya inilah salah satu hikmah kenapa yang namanya warisan itu, ketika seorang bapak meninggal, ibu meninggal, dia punya harta, itu bukan miliknya yang meninggal itu, tapi miliknya siapa? Ahli warisnya. Ahli warisnya. Ya. Loh, ini kan usaha bapaknya, ini kan usaha ibunya, iya. Tapi kan bapak itu kan dapat harta dari siapa? Dari Allah. Allah yang ngatur bahwa nek kamu meninggal, warisan itu bukan sudah menjadi milikmu, tapi menjadi ahli warismu, miliknya, begitu. Makanya kata para ulama, kalau kita mau berinfak, kalau kita bersedekah dan kita punya kemampuan dan bisa untuk berinfak seperti itu, maka keluarkan ketika kita masih hidup. Kenapa? Karena nilai pahalanya lebih besar di hadapan Allah daripada kita hanya berwasiat, nanti nek saya meninggal, nanti tanah yang di sana kamu sedekahkan, kamu wakafkan, ya. Lebih besar pahalanya kita berikan ketika kita masih hidup. Kenapa? Karena kata para ulama, karena ketika kita masih hidup, kita kan masih butuh harta itu. Nek wis mati,
Ya enggak butuh harta itu. Itu yang terbaik. Tapi bukan berarti enggak boleh. Tapi yang terbaik kata para ulama. Ya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ada seorang sahabat yang bernama Bashir radhiyallahu an. Kata beliau, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersyahadat. Maka beliau ketika mau bersyahadat itu Rasulullah mensyaratkan kepadaku, kata beliau, kamu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, kata Nabi. Kemudian kamu harus sholat 5 waktu. Kemudian kamu puasa Ramadan. Kemudian kamu bayar zakat. Kemudian kamu haji. Kemudian kamu berjihad di jalan Allah. Kemudian dia melanjutkan. Bashir melanjutkan begini, aku berkata, wahai Rasulullah, ada 2 yang aku tidak mampu melakukannya. Jadi ini masuk Islam, tapi kau yang ngasih syarat. Ya Rasulullah, ada 2 hal yang tidak bisa aku kerjakan. Apa itu? Pertama, masalah zakat. Karena aku ini tidak punya uang. Aku ini tidak memiliki sesuatu kecuali hanya 10 zaud. 10 zaud itu kata para ulama 10 ekor unta. Ya, 10 ekor itu kayak enggak punya uang. 10 unta. Ya. 10 unta loh. Lah, karena aku enggak punya apa-apa ya nek aku zakat ya enggak bisa kan begitu kan. Kemudian yang kedua, ya Rasulullah, aku ini, kata beliau, orang-orang yang lari di medan perang itu akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Sedangkan aku ini nek perang yo takut. Khawatir aku nek perang yo lari. Lah nek rai berarti kan dosa besar. Itu 2 itu ya Rasulullah. Aku tidak mampu berzakat karena hartaku yo ndak banyak, cuma 10 ekor unta tadi itu. Kemudian aku tidak berani berperang. Kenapa? Karena aku penakut, khawatir nih aku perang aku lari. Kemudian Rasulullah menggenggam tangannya Bashir radhiyallahu an, kemudian menggerak-gerakkannya sambil bersabda, la shadaqata wala jihada, tidak dengan sedekah, tidak dengan berjihad, lantas dengan apa engkau masuk surga? Kamu tidak sholat, kalau kita, kamu tidak sholat, tidak zakat, tidak infak, tidak baca Quran, lah terus dengan apa kamu masuk surga? Makanya ini renungan bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Sudah seberapa nilai yang kita persembahkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memantik ibadah kita, tentunya bukan menghitung-hitung loh ya. Karena ngitung-ngitung ibadah itu kan ya ora patut. Ya. Akan sholat tadi malam sholat malam, wis 11 rakaat atau lebih 12 atau lebih daripada 11 rakaat, pahalanya suakeh. Ya. Iya tuh, baca Quran sudah 1 juz khatam, lumayan lah, ya kan? Lumayan berarti kita patut lah. Itu kan ya nggak patut tuh, nggak pantas begitu. Ya, tidak patut dan tidak pantas. Karena kan ya kita kan juga nggak ngerti toh apa ibadah yang kita kerjakan tadi itu diterima nggak sama Allah. Kan nggak ngerti. Apa ada jaminan? Tidak ada jaminan kan. Tapi kita meminta dan berdoa kepada Allah agar ibadah yang kita lakukan itu diterima. Tapi untuk memastikan, itu yang tidak boleh. Nek bahasa para ulama itu harap-harap cemas. Karena kadangkala ada di antara mereka itu merasa enjoy, merasa puas, kemudian bangga diri seolah-olah ibadah yang dia kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat apa yang disampaikan oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, kalau seandainya sholat yang kukerjakan saat ini, kata Umar, itu ada jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kematian itu lebih baik bagiku hari ini, saat ini. Itu Umar loh.
Padahal Umar itu seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Itu masih was-was kok. Lo kita lo kadang kepedean banget. Ya sudah nggak ada jaminan. Ya. Tapi pede banget. Memang kita berdoa kepada Allah agar diterima oleh Allah. Oleh karena itulah kita perhatikan itu Bapak Ibu sekalian. Para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka itu yang namanya menangis itu biasa. Makanya kan di akhir-akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan, itu mereka itu bukan senang, tapi mereka sedih, nangis. Kenapa? Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan mereka, padahal belum ada jaminan nota pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Belum ada kan? Belum ada. Apakah ada nota jatuh dari langit, kamu si fulan diampuni? Enggak. Tidak. Memang Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hambanya. Apakah itu tertuju sama kita? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Makanya mereka menangis sejadi-jadinya. Kemudian mereka meminta dan berdoa kepada Allah. Allahumma taqabbal siyamana. Ya Allah, terimalah puasa kami, infak kami, sedekah kami, bacaan Quran. Kami itu para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi kalau kita kan beda. Nih akhir-akhir Ramadan itu bukan sedih tapi senang. Masjid kosong begitu kan, berpindah ke tempat perbelanjaan. Wis kira-kira koyo pek pahalanya kan begitu kan. Ya itu kesalahannya kita. Sekali lagi kita tidak boleh bangga dengan ibadah yang kita lakukan, tidak boleh. Ya, dan kita tidak boleh memastikan apakah sudah diterima oleh Allah atau memastikan bahwa itu diterima oleh Allah, tapi kita harap-harap cemas. Ini gimana ya, diterima enggak? Itu kan kalau dia memiliki pemahaman yang seperti itu, maka dia akan selalu memperbaiki kualitasnya. Oh, kita sholat saya kurang, akhirnya ditambah. Tapi kalau sudah merasa cukup, kita puasaku insyaallah 100%. Itu biasanya sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, la shadaqata wala jihada fima tadkhulul jannah. Tidak sedekah, tidak jihad dengan apa engkau masuk surga. Pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa engkau hendak masuk surga? Itu menjadi tamparan yang sangat keras bagi siapa yang ingin mendapatkan surga Allah dengan harga yang murah. Harga surga itu mahal. Tidak bisa hanya didapatkan dengan hanya sekedar tiduran. Ya, malam ya tidur, siang ya tidur, ya pengajian juga tidur. Pengen masuk surga. Tapi kan lumayan lah, pengajian sambil tidur-tidurnya juga lumayan. Ya, dapat barokahnya majelis ilmu. Ilmunya tidak dapat tapi barokahnya dapat. Lumayan kan, itu kan lumayan. Daripada nggak dapat semuanya, ilmu nggak dapat, barokah tidak dapat. Maka ilmu tidak dapat, barokah dapat. Mudah-mudahan ilmunya dapat, barokahnya dapat. Itu yang kita inginkan. Makanya nek pengajian jangan itu. Berarti ketahuan ngantuk berarti. La shadaqata wala jihada fima tadkhulul jannah. Jadi saya lanjutkan sedikit. Seakan-akan surga itu bisa dimiliki dengan sedikit pengorbanan. Jadi surga itu mahal, maka mari kita berusaha untuk mendapatkan surga itu. Karena ketika kita berusaha dengan amal kita yang kita persembahkan kepada Allah, Allah akan ridho dengan apa yang kita kerjakan. Kemudian ketika Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan, maka insya Allah akan menghadiahkan surganya kepada kita. Sekali lagi, surga itu tidak bisa dibeli dengan amal kita, tidak bisa dibeli dengan puasa kita, tidak bisa dibeli dengan infak dan sedekah kita, tidak. Tapi seseorang itu masuk surga karena rahmat dan kasih sayang dari Allah. Dan ingat, rahmat dan kasih sayang dari Allah akan diberikan oleh Allah kepada kita manakala kita mau beramal. Lah kalau kita tidak mau beramal, bagaimana mungkin rahmat akan kita dapat?
dapatkan. Itu maknanya surga tidak bisa dibeli dengan ibadah kita, tapi dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu akan turun kepada kita manakala kita mau beramal. Maka beramallah, fastabiqul khairat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai apa yang kita kerjakan, dan kita nantinya sebagaimana difirmankan oleh Allah dan kita mengharap kepada Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kamu ila rabbika, kepada Rabbmu, radiyatam mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap nanti ketika kita mengakhiri kehidupan kita, ruh keluar dari jasad kita itu keluar dengan baik dalam keadaan husnul khatimah, dan itu yang kita harapkan semuanya insya Allah, dan semoga Allah meridhoinya. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. 1 jam saya berdiri di hadapan panjenengan sekalian karena sudah jam 7 pas. Al-hakim rabbika fala takunanna minal mumtarin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimati fi kulli makanin wa zamanin. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimati fi Palestin wa fi Gaza. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat fi kulli makan wa zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.